ternyata organisasi Budi Utomo lewat buletinnya Jawi Hisporo tanggal 11 Januari 1918 itu telah melecehkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat buletin, tulisan buletinnya. Jadi Budi Utomo menuduh Rasulullah itu pemabuk dan pezina. Akhirnya Haji Umar Said Cokro Aminoto membentuk Laskar Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laskar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Pagi ini kita membahas tema tentang kebangsaan, yaitu selamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena 3 bulan yang lalu saya diundang ke Jakarta dan SOP-nya sangat ketat sekali. Begitu saya masuk ruangan, ada beberapa tokoh-tokoh ulama nasional, kemudian di sebelah kanan dan kiri saya banyak pakar-pakar hukum tata negara, kemudian di depan saya ada Bapak Jenderal Purnawirawan Tiasno Sudarto, mantan Kasat. Kemudian sebelahnya beliau itu Jenderal Purnawirawan Sunarko, mantan Danjen Kopassus. Kemudian sebelahnya lagi ada Jenderal Purnawirawan Soeharto, Komandan Marinir. Dan di sebelah-sebelahnya lagi saya nggak kenal, gitu ya. Itu dari beberapa Jenderal Purnawirawan. Pada saat itu lebih banyak membahas tentang kondisi Indonesia kekinian dalam aspek I-Polisosbud Hankam. Jadi di Indonesia sekarang sudah terjadi 3 hal yang itu saya garis bawahi.
Yang pertama yaitu perang asimetris yang dilakukan oleh Cina dengan proyek besar yaitu One Belt One Road, dan dia menjangkau kurang lebih sekitar 65 negara dan 70% populasi dunia, yang sering disebut kalau di kalangan akademik yaitu perang militer. Ini artinya non militer, daya rusaknya lebih besar daripada yang kita saksikan perang militer. Ya. Kemudian yang kedua yaitu proxy war. Ini juga menjadi pembahasan, yaitu perang boneka. Ya. Proxy boneka. Jadi Cina untuk menguasai Indonesia cukup lewat boneka yang ada di Indonesia. Kemudian bahasan yang ketiga yaitu Neo-Cortex War, artinya perang narasi. Perang narasi. Contoh yang sekarang lagi hangat di Indonesia, terutama menghadapi Pilpres gitu. Kita tidak boleh menggunakan politik identitas, tapi kita boleh memalsukan identitas. Jadi kalau politik identitas tidak boleh, kalau memalsukan identitas boleh. Jadi seperti itu. Ini era politik post-truth. Jadi era politik post-truth itu kebohongan kalau terus disiarkan di publik itu akan jadi kebenaran. Itulah yang disebut Joyoboyo zaman edan, nek ora edan ora keduman. Ini era politik post-truth. Nah, ini. Kemudian 2 minggu yang lalu saya diundang mantan Panglima TNI, yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio di Surabaya. Ini SOP-nya lebih ketat lagi dari acara yang pertama ini, lebih ketat lagi, dan luar biasa. Beliau menggambarkan bagaimana kondisi pertahanan di Indonesia, tapi nggak perlu saya sampaikan di kuliah subuh ini, ya, karena itu bukan konsumsi publik. Jadi Masya Allah, saya dirangkul oleh beliau. Ternyata beliau terus mengikuti ceramah-ceramah saya di YouTube. Jadi beliau terus mengikuti. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dari 2 acara itu saya mengambil kesimpulan. Ini tidak lepas daripada aspek historis sejarah. Oleh karena itu ulama-ulama salaf benar-benar menjadikan sejarah itu benar-benar hal yang sangat penting. Bahkan itu jadi profesi ilmiah. Di antaranya Al-Imam At-Tabari rahimahullah, Ibnu Sa'ad rahimahullah, dan ulama-ulama salaf yang lain. Jadi ketika kita melihat itu, kenapa ini terjadi sekarang ini, itu ulama-ulama dulu itu mencoba setback, buka kembali sejarah. Kenapa? Allah ingatkan dalam surah Al-Fat ayat 23,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida sunnahi tabdila. Jadi sunnatullah itu berlaku sejak dulu, kata Allah, dan kalian tidak akan pernah menemukan perubahan akan sunnatullah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa sejarah itu akan berulang, dan yang membedakan adalah warna dan kualitasnya. Sehingga akhirnya saya mengambil satu khulasa kesimpulan. Kalau dulu ABRI dan umat Islam bersatu melawan komunis, insya Allah ke depan umat Islam dan TNI akan bersatu melawan komunis gaya baru, karena sejarah itu akan berulang. Ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, itu yang akan kita bahas pada pagi hari ini, tentang sejarah. Jadi ternyata pada saat Indonesia dijajah oleh Belanda, ini genealogi paham pergerakan dan politik di Indonesia. Pada masa Indonesia dijajah oleh penjajah Belanda, ada 3. Ini sebelum Indonesia merdeka. Ada 3 paham. Kanan kirinya yang bapak-bapak ibu lihat, yang wanita itu Madame Blavatsky. Dia tokoh Zionis Yahudi internasional. Kemudian yang sebelah kanan itu Karl Marx, tokoh Zionis Yahudi yang mengembangkan ideologi ateis komunis. Itu ternyata mewarnai pergerakan politik di Indonesia sebelum Indonesia merdeka. Yang pertama, yang sebelah kiri, Madame Blavatsky. Itu dia menggerakkan ajaran teosofi. Ajaran teosofi itu artinya apa? Agama-agama yang ada di Indonesia itu perlu di-cleaner, dibersihkan. Dan ini disebarkan, ajaran ini dimotori oleh, setelah Madame Blavatsky, adalah Liberton. Ya. Kemudian muncullah pergerakan Islam pertama kali tahun 1905 Masehi Miladiyah, yang dimotori oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto, Allahumma yarham. Masya Allah, beliau mencoba berpijak dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ini gerakan pergerakan Islam pertama kali sebelum Indonesia merdeka. Artinya apa, bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah? Ketika menghadapi penjajah Belanda, ternyata pergerakan Islam yang melakukan perlawanan pertama kali itu adalah Serikat Islam yang dimotori oleh Bapak Haji Umar Said Cokro Aminoto dan Haji Saman Hudi, Kiai Agus Salim dan sebagainya. Jadi inilah yang dimotori oleh tokoh-tokoh ulama waktu itu. Apa jargonnya? Jargonnya Haji Umar Said Cokro Aminoto, semurni-murninya tauhid, setinggi-tingginya ilmu, dan sepandai-pandainya siasat. Ini maknanya cukup dalam sekali, Pak. Bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah. Semurni-murninya tauhid, artinya apa?
Haji Umar Said Cokroaminoto, Allahumma yarham, ketika membangun pergerakan Islam pertama kali, yaitu Serikat Islam, beliau menegaskan, manakala kita menjadi hamba Allah yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan, pasti akan diberikan kemenangan dari sisi Allah. Al-falah akan diberikan oleh Allah, karena syarat mutlak kemenangan itu adalah tauhid. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surah An-Nur ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafal ladzina min qablihim. Dan sungguh, kata Allah, Allah berjanji kepada hamba-hambanya yang amanu wa 'amilus shalihat di antara kalian. Allah jadikan kalian berkuasa di muka bumi ini. Kama istakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Ini yang dulu sudah pernah kita bahas. Jadi tauhid was sunnah, manakala teraplikasi dalam hidup dan kehidupan ini, nasr wa tamkin, nasrullah wa tamkin, pertolongan Allah dan kekuasaan Allah akan berikan. Janji Allah pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Nah, ini yang digerakkan oleh Haji Umar Said Cokroaminoto tahun 1905 Masehi. Ad-dinul Islam ini benar-benar dijadikan pijakan, karena jalan yang lurus hanya satu, kata Haji Umar Said Cokroaminoto, yaitu ad-dinul Islam. Selain Islam, sesat dan batil. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Al-An'am ayat 125 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anna hada sirata mustaqiman. Dan sesungguhnya yang kami perintahkan, inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Wala tattabi'us subula, jangan kalian mencari jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabili, karena jalan-jalan yang lain itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya Allah yang lurus. Dzalikum wasaqum bihi, yang demikian ini kami perintahkan kepadamu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Ini yang digerakkan oleh Haji Umar Said Cokroaminoto. Akhirnya, Masya Allah, anggota pergerakan Serikat Islam itu jutaan seluruh Indonesia. Akhirnya penjajah Belanda marah, Pak. Penjajah Belanda marah. Untuk mengimbangi pergerakan Serikat Islam yang dimotori oleh Haji Umar Said Cokroaminoto, akhirnya 3 tahun setelah itu muncullah organisasi Budi Utomo, yang semua pengurusnya itu pegawai penjajah Belanda. Apa bapak-bapak, ibu-ibu masih ingat itu? Kalau yang sudah sepuh-sepuh itu namanya Amtenar. Amtenar itu pegawai penjajah Belanda. Itu yang banyak jadi pengurus Budi Utomo tahun 1908, 3 tahun setelah berdirinya pergerakan Islam itu. Nah, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya coba sebelah kiri yang warna merah itu, terjadilah gerakan nativisasi. Jadi adat dibenturkan dengan agama.
Sehingga puncaknya lahirlah ideologi nasionalisme yang dimotori oleh Soekarno. Akhirnya Soekarno mendirikan PNI, Partai Nasionalis Indonesia. Sejarah berulang. Sekarang dilanjutkan putrinya. Kalau dulu kan bapaknya. Sekarang diteruskan putrinya. Namanya apa? PDIP. Kalau dulu PNI. Nah ini paham mulai dari sebelum Indonesia merdeka. Sementara pergerakan Haji Umar Said Tjokroaminoto ini, akhirnya bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, dua ormas besar, Muhammadiyah dan NU, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Allahumma yarham, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Allahumma yarham, bersatu mendirikan, melanjutkan pergerakan dari Haji Umar Said Tjokroaminoto. Lahirlah pergerakan politik pertama kali, namanya Masumi. Itu bersatunya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Berdirilah partai politik Islam pertama kali, yaitu Masumi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Sementara yang sebelah kanan, yang sebelah kanan, Karl Marx itu menyebarkan ideologi ateis, anti Tuhan, komunisme. Di Indonesia dipelopori oleh Sneevit, menyebarkan ideologi Marxisme. Ini sama dengan komunisme. Akhirnya gerakan pertentangan kelas sosial ini benar-benar dimunculkan di Indonesia. Puncaknya dimotori oleh DN Aidit, sekjennya Nyoto. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya tahun 1950 setelah Indonesia merdeka, ternyata kanan kiri ini tadi, baik nasionalisme dan komunisme, ternyata mereka punya paham yang mencapai titik temu, sehingga akhirnya bersatulah, sehingga Soekarno memunculkan ideologi Nasakom, nasionalis agama komunis. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, apa sih perbedaan antara Serikat Islam dan Budi Utomo? Tujuan Serikat Islam itu untuk Islam dan Indonesia. Sementara organisasi Budi Utomo itu hanya untuk wilayah Jawa dan Madura. Lingkupnya kecil, Jawa dan Madura. Dan ini lebih banyak kalangan bangsawan. Tapi kalau Serikat Islam itu seluruh untuk Indonesia, untuk umat Islam dan untuk Indonesia, sehingga anggotanya jutaan itu. Bagaimana bahasa yang dipakai oleh organisasi pergerakan Islam, Serikat Islam? Yang dipakai adalah bahasa Indonesia dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Sementara Budi Utomo, anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya pakai bahasa Belanda. Karena orang-orang yang ada di organisasi Budi Utomo itu lebih banyak menjadi pegawai penjajah Belanda, digaji oleh Belanda.
Dia pakai bahasa Belanda. Ini kelompok priayi. Bagaimana sikap organisasinya? Kalau Serikat Islam non kooperatif, artinya apa? Antipati terhadap penjajahan. Serikat Islam itu antipati terhadap kolonialisme, penjajahan. Sementara Budi Utomo kooperatif, karena sebagian besar mereka adalah amtenar, pegawai penjajah Belanda. Bagaimana sikap perjuangannya? Kalau Serikat Islam itu memperjuangkan Islam. Kalau organisasi Budi Utomo itu anti-Islam dan anti-Arab. Anti-Islam dan anti-Arab. Nah, ini tidak pernah diungkap ini, Pak. Tidak pernah diungkap dalam sejarah. Nah, ini baru diungkap oleh guru besar ilmu sejarah Universitas Padjadjaran Bandung, yaitu Profesor Ahmad Mansur Suryanegara. Jadi ternyata organisasi Budi Utomo itu tanggal 11 Januari 1918, ada yang sudah lahir 1918. Nah, itu. Jadi ternyata organisasi Budi Utomo lewat buletinnya Jawi Hisporo tanggal 11 Januari 1918 itu telah melecehkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat buletin, tulisan buletinnya. Jadi Budi Utomo menuduh Rasulullah itu pemabuk dan pezina. Akhirnya Haji Umar Said Cokro Aminoto membentuk Laskar Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Laskar, untuk melakukan perlawanan terhadap Budi Utomo. Akhirnya tahun 1935 Budi Utomo bubar. Tapi anehnya, Pak, anehnya kok yang diperingati oleh umat Islam se-Indonesia ini bukan Serikat Islam, tapi yang diperingati setiap tanggal 20 Mei oleh umat Islam se-Indonesia Budi Utomo. Padahal organisasi Budi Utomo ini melecehkan Rasulullah, menghina Rasulullah, menuduh Rasulullah pezina dan pemabuk. Ini loh, Pak. Padahal kita sudah diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Rawahu Bukhari wa Muslim. Belum sempurna iman seseorang di antara kalian hingga aku, kata Rasulullah, lebih dicintainya daripada orang tuanya, anaknya, wan nasi ajma'in, dan manusia seluruhnya. Oleh karena itu seringkali saya ingatkan, tiap tanggal 20 Mei wajib umat Islam barok menolak peringatan Budi Utomo itu, ya. Wajib menolak. Karena apa? Ini organisasi yang melecehkan Rasulullah, taswih, menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu diungkap oleh Profesor Ahmad Mansur Suryanegara, guru besar ilmu sejarah Universitas Padjadjaran Bandung. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, coba kita lihat, Serikat Islam itu memperjuangkan Indonesia sampai merdeka, sementara Budi Utomo bubar karena mendapatkan perlawanan dari umat Islam. Sampai Indonesia dia bubar tahun 1935. Serikat Islam itu sifatnya lebih banyak kepada kerakyatan dan kebangsaan, nasionalisme Islam. Sementara Budi Utomo itu feodal karena terdiri dari kaum priayi.
Bagaimana perjuangan Serikat Islam terbuka melakukan perlawanan terhadap penjajah, sementara Budi Utomo tidak berani secara frontal melakukan perlawanan terhadap Belanda karena semuanya jadi pegawai, ini amtenar. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sampai akhirnya tepat tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928, kalangan muda seluruh Indonesia yang dimotori oleh Jong Java, Jong Sumatera, ya, kemudian pemuda Indonesia sekarukun Jong Islamisten, Jong Balaksbon, Jong Kerebes, pemuda kaum Betawi dan Perhimpunan Pelajar Indonesia sepakat mengambil keputusan. Ini bahasa dulu, bahasa ejaan lama itu, Pak. Ya. Jadi kami putra putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, itu bahasa Indonesia. Ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ternyata setelah umat Islam mendirikan antara Muhammadiyah dan NU, mendirikan partai politik Islam yang pertama kali, sehingga salah satu tokohnya yaitu Bapak Muhammad Natsir waktu itu melakukan perdebatan ilmiah antara Masyumi dan presiden pertama kali Republik Indonesia yaitu Soekarno. Ini sejarah yang tidak bisa dihapus. Terjadi perdebatan ilmiah. Waktu itu Pak Natsir menegaskan di hadapan Presiden Soekarno, Islam tidak dapat dipisahkan dari negara, karena urusan kenegaraan pada prinsipnya merupakan bagian yang terintegrasi dengan risalah Islam. Negara adalah sekumpulan orang yang bersatu dalam satu teritorial, menyepakati hidup bersama dan mengelola wilayah tersebut. Sebab itu negara juga menjadi soal yang tidak dapat dipisahkan dari Al-Quranul Karim. Akhirnya Pak Natsir menukil satu ayat dalam surah dalam Al-Quranul Karim, yaitu surah Ad-Dzariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia ini kecuali beribadah, untuk beribadah kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah. Bertitik tolak dari dasar ideologi ini, akhirnya Bapak Muhammad Natsir mengambil kesimpulan cita-cita hidup seorang muslim di dunia ini hanyalah ingin menjadi Abdullah, hambanya Allah, dan ingin mencapai kejayaan atau kemuliaan fid dunya wal akhirah. Tapi bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, dari perdebatan antara tokoh Masyumi dengan presiden pertama Republik Indonesia, ternyata Presiden Soekarno tetap mengusung sekulerisme dan menolak Islam sebagai dasar negara. Soekarno lebih berkiblat pada pemikiran Mustafa Kemal Atatürk, anggota Freemasonry Yahudi, Zionisme internasional, bapak sekulerisme Turki, yang menurut Bapak Muhammad Natsir, Mustafa Kemal Atatürk itu adalah begundalnya Zionisme Yahudi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, inilah sejarah bagaimana Muhammadiyah dan NU bersatu memunculkan partai politik Islam satu, yaitu Masyumi.
Ini Pak, sampai kertasnya itu lungset itu Pak. Ini karena kertas zaman dulu ini. Jadi sampai lusuh, ya kan? Kertasnya ini. Inilah tokoh-tokoh Masyumi. Jadi bersatunya Muhammadiyah dan NU. Ini kalau mudah-mudahan sejarah itu akan berulang Pak ya. Dan alhamdulillah beberapa minggu kemarin saya bersyukur sekali Muhammadiyah dan NU bersatu, yang dimotori oleh Profesor Dr. Haidar Nasir dan Kiai Haji Yahya Stakuf bersatu beberapa minggu kemarin dan memberikan statement bersama. Kami Muhammadiyah dan NU akan memunculkan, artinya memperjuangkan pemimpin yang bermoral, pemimpin yang berakhlak, pemimpin yang beradab. Alhamdulillah, saya waktu itu benar-benar bersyukur sekali Pak. Karena apa? Kalau Muhammadiyah dan NU ini bersatu, semua problem kebangsaan ini selesai sudah Pak. Iya kan? Ini alhamdulillah sepakat. Ini kan sepakat pemimpin yang berakhlak, pemimpin yang bermoral. Ini statement bersama Muhammadiyah dan NU. Masya Allah, ini harus kita dukung ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi akhirnya saya tadi sudah saya sampaikan, puncaknya akhirnya antara nasionalisme dan komunis bersatu, sehingga akhirnya ada nasionalisme Islam dan nasionalisme sekuler. Nah, itu sampai muncullah duet kepemimpinan besar revolusi antara Bung Karno dan DN Aidit. Bahkan Pancasila yang disepakati yaitu Pancasila versi Soekarno, versi pribadi, yaitu 1 Juni. Kira-kira sejarah berulang enggak? Berulang enggak sejarah? Berulang. Jadi dulu antara PNI dan komunis menyepakati Pancasila 1 Juni. Itulah istilah Nasakom, nasionalis agama komunis. Itu Pancasila 1 Juni. Padahal kalau menurut konstitusi negara, lahirnya Pancasila itu 18 Agustus 1945. Kalau 1 Juni itu pribadi, belum jadi konsensus nasional. Tapi ternyata sejarah berulang. Coba Pak lihat, duet antara Soekarno dan DN Aidit, antara PNI dan komunis waktu itu. Sehingga Pak Karno pidato suburlah PKI. Ini pidato Presiden Soekarno pada saat rapat raksasa ulang tahun ke-45 PKI. Ini Pak, Soekarno pidato suburlah PKI. Duet antara Soekarno dan DN Aidit. Mungkin bapak ibu-ibu bertanya, di mana wakil presiden kita, Bung Hatta? Ternyata Bung Hatta mufarokoh, mengundurkan diri, tidak mau mendukung ideologi komunis. Bung Hatta mufarokoh, berlepas diri dari ideologi komunis. Sehingga pemimpin nasional pada saat itu adalah Soekarno dan DN Aidit. Ini sejarah yang tidak bisa dihapus. Ini bukunya masih ada ini Pak, bisa difotokopi ini. Ini bukunya teks pidato Soekarno pada saat HUT PKI ke-45 tanggal 23 Mei 1965. Itu di Jakarta, baliho besar, itu gambarnya Karl Marx, Friedrich Engels, Soekarno dan DN Aidit. Itu baliho besar-besar.
di jalan-jalan. Itu masih jaya-jayanya PKI, Pak. Sampai akhirnya PKI ngadakan pertunjukan ludruk. Jadi PKI dulu, jaya-jayanya PKI itu ngadakan kesenian, Pak. Jadi pentas seni. Judulnya apa? Tuhan sudah mati, Gusti Allah mantu. Pelecehan, Pak, ini. Ini yang dilakukan oleh masa jaya-jayanya PKI. Jadi ludruk itu judulnya Tuhan sudah mati, Gusti Allah mantu. Pelecehan, ini benar-benar pelecehan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Bahkan orang-orang PKI, jaya-jayanya PKI dulu ketika nuduh umat Islam itu dituduh dengan kadrun, kadal, gurun. Tujuannya apa? Itu untuk menghina Rasulullah SAW dan umat Islam. Ini jaya-jayanya PKI, Pak. Tahun 1960-an. Tahun 60-an. Jaya-jayanya PKI. Untuk ngolok-ngolok Rasulullah dan umat Islam di Indonesia ini. Tahun 60-an. Bahkan kata di NID, tokoh komunis, tokoh PKI di Indonesia, dia katakan agama adalah candu. Revolusi mental tidak akan pernah berhasil bila rakyat tidak dijauhkan dari agama. Revolusi mental itu ajaran komunis yang digerakkan oleh DNID. Nah, sekarang dipakai lagi enggak revolusi mental? Dipakai. Sejarah berulang, Pak. Saya tanya, sekarang agama dipinggirkan enggak? Dipinggirkan, bahkan jadi musuh sekarang. Start 2016, Ketua Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila, Profesor Yudian Wahyudi, setelah diangkat di Istana Negara, memberikan statement, agama musuh negara. Sampai sekarang, Pak. Makanya Bapak jangan kaget. Panji Gumilang, Pondok Pesantren Zaitun, Indramayu, ya kan? Kenapa tidak dibubarkan? Karena itu PKI, dia mengatakan dia komunis. Karena sekarang PKI dilindungi oleh negara sekarang. Bahkan, Pak, ini catat ucapan saya, Pak. Tolong dicatat ucapan saya. Setelah keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022, kemudian dilanjutkan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2023. Akhirnya pemerintah minta maaf pada PKI. Akhirnya PKI dapat kompensasi dari negara. 5.000 anggota PKI dapat ganti rugi dari negara. Dan nanti ke depan tolong catat ucapan saya ini, Pak. PKI akan jadi bangsawan di Indonesia. Akan lebih diutamakan oleh negara. Makanya kalau 2024 umat Islam gagal, habis sudah kita. Saya menyampaikan ini ada data, bukan provokasi, bukan data. Yang tadi loh saya sudah sampaikan pertemuan saya tadi. Itu. Jadi contoh, Pak, contoh ya. Ini semua kementerian semua digerakkan. Jadi contoh kesehatan, Kementerian Kesehatan. Jadi nanti kalau bapak-bapak, ibu-ibu ke rumah sakit, itu kan mayoritas pakai BPJS. Nah, kalau sudah pakai BPJS, kalau nanti kemudian ada keluarga PKI datang, bapak-bapak yang sudah antri berjam-jam, wajib mundur. Yang diutamakan harus keluarga PKI. Ini, Pak, catat ini. Ini sudah dipersiapkan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah.
Makanya Sudirman, dia ini anggota Politbiro PKI zaman DNA Aidit. Dia memberikan pledoi pada saat sidang pengadilan. Jika saya mati sudah tentu bukannya berarti PKI ikut mati bersama kematian saya. Tidak, katanya. Sama sekali tidak, kata dia. Walaupun PKI sekarang sedang rusak berkeping-keping, saya tetap yakin bahwa ini hanya bersifat sementara. Dan dalam proses sejarah nantinya PKI akan tumbuh kembali. Sebab PKI adalah anak zaman yang dilahirkan oleh zaman. Nah sekarang sudah paket lagi enggak Pak? Sudah. Bahkan Profesor Salim Said, guru besar ilmu politik dan militer Universitas Indonesia, sekarang ini kader-kader PKI yang jadi bupati, wali kota, ya kan, staf gubernur, staf menteri, bahkan di parlemen yang menguasai 200 lebih anggota kader-kader PKI yang menguasai parlemen, itu sekarang kata Profesor Salim Said sudah melakukan balas dendam kepada umat Islam dan ulamanya dengan menggunakan kekuasaan, karena mereka sekarang sudah berkuasa. Ini statement Profesor Salim Said dalam videonya itu, video pendeknya itu, ini bukan tidak hanya sekedar statement, ini nyata karena beliau punya data. Beliau guru besar ilmu politik dan militer, dosen angkatan darat. Ini Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Sehingga akhirnya Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita buka sejarah lagi, kenapa sekarang kondisinya seperti sekarang, kondisinya seperti ini yang kita lihat, ini tidak lepas dari sejarah masa lalu. Jadi dulu akhirnya ketika pembahasan tentang dasar negara Republik Indonesia, itu benar-benar terjadi pertarungan antara nasionalisme Islami dan nasionalisme sekuler. Nasionalis Islam yang dimotori oleh Kiai Haji Agus Salim dari Serikat Islam, Kiai Haji Abdul Qahar Mudzakkir dari Muhammadiyah, Kiai Haji Abdul Wahid Hasim dari Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Abi Kusna Cokro Suyoso dari Partai Serikat Islam, Kiai Haji Bagus Hadi Kusumo dari pimpinan pusat Muhammadiyah, Kiai Haji Maskur dari Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Ahmad Sanusi dari Persatuan Umat Islam Indonesia, Kiai Haji Abdul Halim dari Perserikatan Ulama Islam, Dr. Sukiman Wiryo Sanjoyo ini dari Partai Islam Indonesia, Mr. Kasman Singodimendjo, Komandan Peta Jakarta Raya. Ini kelompok nasionalis Islami melakukan pertarungan ideologis dari kelompok nasionalis sekuler dimotori oleh Insinyur Soekarno dari Partai Nasionalis Indonesia, Muhammad Hatta dari PNI Partai Nasionalis Indonesia Baru, kemudian Muhammad Yamin dari Parpindo, A.A. Maramis ini orang Kristiani dari PNI Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi, Mr. Supomo ini pakar konstitusi, Bapak Ahmad Subarjo Joyo di Suryo ini dari Barisan Pelopor, kemudian Bapak Husain Jaya Dingningrat dari bangsawan yang dekat dengan Senogogronya, Mr. Yohanes Latuhar Hari dari aktivis gereja, kemudian Mr. Wongsonegoro, Mr. Ratulani, I Gusti Kedut Puja, dan Mr. Tuan Muhammad Hasan. Ini dari kelompok nasionalis sekuler. Mereka bertarung Pak, adu argumentasi. Masya Allah. Jadi orang-orang dulu, the founding father, pendiri negara Republik Indonesia ini Pak, kalau bertarung gitu ya, bertarung adu argumentasi, itu pertarungannya keras Pak. Tapi selesai itu salaman, rangkul-rangkulan. Kalau sekarang kan enggak, beda pendapat langsung jebloskan penjara, iya kan? Sekarang beda Pak. Apalagi Bude kan sudah memberikan statement Bude ini, saya dinobatkan menjadi wanita paling kuat saat dunia. Habis itu
Siapa yang tidak percaya Pancasila 1 Juni keluar dari Indonesia. Coba Pak, keluar dari Indonesia kalau tidak mau Pancasila 1 Juni. Nah, sementara warga negara Singapura boleh masuk ke Indonesia. Aneh kan ini Pak? Wong Indonesia sing beda pendapat diusir, sementara wong Cina Singapura boleh masuk nih, apalagi orang Cina dari Cina, ya kan? Nah ini aneh bin ajaib. Kenapa dia nganggap Indonesia ini bapak Pak? Makanya Gus Baha itu marah. Gus Baha itu marah. Itu nggak boleh. Budi seperti itu nggak boleh. Indonesia ini diperjuangkan oleh umat Islam. Saham terbesar Indonesia ini umat Islam. Loh kok wae bapak diklaim wae bapakku. Nggak boleh, ini Gus Baha marah itu Pak. Kok Indonesia diklaim wae bapak dewe? Nggak bener itu Pak. Coba bapak-bapak lihat sejarah tadi itu kan, ya kan? Nah ini. Tapi Masya Allah, terakhir sebagai penutup, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah balas makar mereka, dan Allah sebaik-baik membuat makar. Apa yang terjadi? Begitu akan diletakkan dasar negara ini, qadarullah, Allah berikan hidayah 3 orang dari kalangan nasionalis sekuler. Siapa? Yaitu Maramis dari Kristiani, Bapak Maramis, AA Maramis dari Kristiani. Kemudian Mr. Supomo, pakar konstitusi waktu itu, pakarnya Pak. Kemudian yang ketiga Bapak Sukiman. Tiga-tiganya dari kalangan nasionalis sekuler ini menolak ideologi individualisme dan liberalisme. Ditolak. Yang waktu itu Soekarno minta untuk dimunculkan, ditolak oleh 3 tokoh nasionalis sekuler. Jadi di kalangan nasionalis sekuler itu terjadi benturan sendiri. Ini persis seperti yang diingatkan oleh Allah dalam surah Al-An'am ayat 129 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dha bima kanu yaksibun. Dan yang demikian ini kami jadikan sebagian orang zalim dengan sebagian orang zalim saling apa Pak? Bahasa Jawa ini cokot mencokot, eker-ekeran. Nah, ini. Akhirnya alhamdulillah, bahkan sampai Mr. Supomo itu dari kalangan nasionalis sekuler menegaskan sistem demokrasi liberal ala barat ini penjelmaan individualisme yang menyebabkan kemurkaan dunia, imperialisme dan peperangan antar manusia. Tidak setuju dia, tolak. Akhirnya Kiai Haji Agus Salim, Allahumma yarham, dari Serikat Islam, langsung beliau mengajukan satu ayat dalam Al-Quranul Karim, yaitu surah As-Surah ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa amruhum syura bainahum. Jadi sedang di antara mereka memutuskan dengan musyawarah. Jadi surah As-Surah ayat 38 ini diajukan oleh Kiai Haji Salim. Alhamdulillah, sepakat Pak antara nasionalisme Islam dengan nasionalisme sekuler. Apa? Akhirnya ditetapkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan straight perwakilan sah. Allahu Akbar. Luar biasa ini perjuangan Kiai Haji Agus Salim dari Serikat Islam ini Pak. Diterima Pak oleh kalangan nasionalis sekuler tadi, diterima sehingga sampai hari ini itu masuk sila ke-4, diterima. Ini perdebatan yang keras, tapi setelah debat salaman Pak, ya kan? Nah ini tadi alhamdulillah. Nah bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, ini masih panjang Pak, jadi masih panjang. Insya Allah bulan depan
kita lanjutkan lagi ya, sejarah ini Pak, sehingga nanti kita bisa tahu bagaimana ujung-ujungnya. Kenapa sekarang kok terjadi seperti ini? Itu kita bisa tahu lewat membuka sejarah. Itu. Jadi ini kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.